Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap menyertai kita semua ya. Apapun kondisi yang kita alami saat ini, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan untuk pembelajaran ekonomi kita pada hari ini, kita masih tetap di bab 3, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sekarang kita masuk dalam bagian ketiga atau part 3. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya yang belum subscribe, di subscribe channel ini supaya channel semakin berkembang, dan juga jangan lupa di like dan komen dan bagikan. Terima kasih banyak, dan kita akan lanjutkan materi kita hari ini tentang konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, kita mulai di yang pertama, pengertian konsumsi dan tujuan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Nah, kita masih di ciri-ciri benda-benda konsumsi. A, benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Jadi untuk memperoleh benda ekonomi ada pengorbanan. Artinya misal kita membeli benda ekonomi, misalkan kita membeli buku ya. Nah, tentunya buku ini ketika kita akan dapat buku maka ada yang harus kita korbankan. Nah, buku ini kan biasanya dijual di toko. Nah, untuk pengorbanannya apa? Kita akan membayar dengan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah tertera di buku tersebut. B, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan. Ya. C, manfaat, nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Atas dasar habis tidaknya suatu benda pada saat dikonsumsi, benda konsumsi dapat dibedakan sebagai berikut. A, benda yang habis dalam sekali pakai. Contoh adalah makanan, minuman, dan obat-obatan. Jadi dia sekali pakai, habis. B, benda yang pemakaiannya berulang-ulang atau pemakaiannya dalam waktu relatif lama. Contoh adalah pakaian, sepatu, tas, laptop, dan handphone. Nah, tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Oleh karena itu, penggunaan benda-benda di luar tujuan tersebut tidak dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Nah, kita lanjut di yang kedua, faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan seseorang, semakin sedikit atau terbatas jumlah dan jenis barang dan jasa yang dikonsumsi. B, tingkat harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa mempengaruhi tingkat konsumsi. Semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin sedikit jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Sebaliknya, semakin murah harga barang dan jasa, semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. C, ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang juga memengaruhi konsumsi. Walaupun uang tersedia, tetapi apabila barangnya tidak tersedia, kita tidak bisa mengonsumsi barang tersebut. Nah, sekarang kita maksud di faktor non-ekonomi. Yang pertama, jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga atau tanggungan keluarga, semakin banyak pula jumlah dan jenis konsumsi keluarga yang bersangkutan. Sebaliknya, jika sedikit jumlah keluarga atau tanggungan keluarga, maka akan semakin sedikit jumlah
dan jenis barang yang dikonsumsi. B. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin beragam kebutuhan orang tersebut. C. Tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga memengaruhi konsumsi seseorang. Kebutuhan orang tinggal di daerah beriklim dingin akan berbeda dengan orang tinggal di daerah beriklim panas. D. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat juga memengaruhi konsumsi seseorang. Contoh, dari segi makanan. Umumnya orang dari suku Jawa suka makanan yang manis, sedangkan orang dari suku Minahasa suka makanan pedas. Oke, sekian dan terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini, dan kiranya materi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.